Ada karya yang dinilai nggak ada nilai patriotisnya, itu nggak akan bisa tayang. Jurassic Park generated more revenue than the foreign sales of 1.5 million Hyundai cars. Hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Cina itu jadi membaik gara-gara gue kan udah beberapa kali bahas soal Korea ya. Tapi seingat gue kebanyakan bahas Korea Utara, yang selatannya jarang. Makanya biar adil, kali ini gue mau bahas tentang Korea Selatan. Ya gue yakin lu semua udah pada tahu, Korea Selatan itu terkenal banget sama industri hiburannya yang maju banget. Mulai dari K-pop, film-filmnya, serial drama-dramanya, sampai komik-komiknya, webtoon-webtoonnya sekarang juga berkembang banget. Gila, keren. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita hajar. Kita bahas kenapa industri hiburan di Korea Selatan bisa maju banget di Learning by Googling. Sebelum berkembang pesat kayak sekarang, ternyata industri hiburan di Korsel itu sempat ada masa-masa redupnya. Kapan tuh? Pas awal-awal lepas dari masa pendudukan Jepang. Pas lepas dari penjajahan Jepang. Jadi awalnya, di masa pendudukan Jepang, produksi-produksi film di Korea itu masih dipenuhi sama propaganda-propaganda Jepang. Ini tetap ya Jepang dari dulu ya, kelakuan. Setelah Korea lepas dari Jepang, bukannya membaik, perfilman Korea malah makin hancur karena dampak dari Perang Korea. Bahkan dari tahun 1950 sampai tahun 1953, di awal pemisahan dua wilayah Korea, selama 3 tahun itu, di Korea Selatan cuma ada 14 film yang diproduksi. Ini kan dikit banget ya. Ya sebenarnya ini wajar sih ya. Kan waktu itu mereka baru kebentuk jadi negara. Mana lagi perang juga. Jadi nggak usah mikirin film. Besok masih hidup apa enggak aja mungkin mereka nggak tahu. Tapi di masa pemerintahan Syngnemri, Presiden Korea Selatan yang pertama, sempat timbul harapan buat industri hiburan di sana. Harapan gimana? Jadi, di tahun 1953, pemerintah Korsel waktu itu membebaskan industri film dari pajak. Nah, ini mantep nih. Selain itu, industri film Korea Selatan ini juga dapat banyak bantuan perlengkapan produksi dari pihak asing. Gue yakin lu tahu ya, pihak asingnya ini negara-negara mana aja. Yang pasti, nggak mungkin Soviet, nggak mungkin Cina. Tapi sayangnya, nggak lama abis industri film bangkit, kondisinya jadi berbalik lagi. Iya, jadi balik terpuruk lagi. Jadi, di tahun 60-an sampai 80-an akhir atau 90-an awal, Korea Selatan ini pernah dipimpin sama rezim militer otoriter. Presiden Korsel waktu itu, Park Chung-hee, yang mimpin dari tahun 1963 sampai 1979, benar-benar memperketat sensor buat produk-produk hiburan. Banyak seniman dan filmmaker yang waktu itu karyanya dilarang tayang di masa ini. Dan alasannya macam-macam. Ada yang dibilang terlalu cabul, ada yang dibilang pro-komunis. Bahkan, kalau ada karya yang dinilai nggak ada nilai patriotisnya, nggak ada vibe-vibe nasionalisnya, itu nggak akan bisa tayang. Wah, segitunya ya. Nggak cuma itu, nggak cuma produksi dalam negeri. Semua produk budaya dari luar juga, khususnya dari negara-negara barat, bakal disortir dengan ketat dan dibatasi abis-abisan sama pemerintah. Ini Korea Selatan sempat mengutara juga ya ternyata ya. Winner by a surprisingly narrow margin is General Chun-hee Park, who headed the junta. Despite charges of fraud, this is a remarkably clean election. Nah, abis Presiden Park Chung-hee dibunuh sama sahabatnya sendiri di tanggal 26 Oktober 1979, Korsel masih dipimpin sama rezim militer. Jadi Korsel ini dari pemimpin ketiga sampai pemimpin ke-6 itu semuanya dari militer. Tapi yang ke-6 dia ini lebih terbuka, dia lebih longgar. Di masa beliau, orang-orang bisa sedikit lebih bebas berkarya. Akhirnya, sejak militer benar-benar lengser di awal 90-an, sejak saat itu bisa dibilang industri hiburan di Korea Selatan itu memulai babak baru. Nah, ini nih. Jadi, abis pemerintah Korea Selatan berpindah tangan dari militer ke pemerintahan sipil, ada 3 kebijakan yang berdampak langsung ke pesatnya perkembangan industri hiburan di sana. Apa aja tuh? Yang pertama, pelonggaran sensor. Jadi, kalau sebelumnya karya seni dan hiburan itu dikontrol ketat sama aturan sensor pemerintah, di masa ini sensor udah mulai dilonggarin. Dan ya udah,
Karena para pekerja seni dan hiburan di sana jadi lebih bebas berekspresi, akhirnya produk-produk hiburannya pun mengalami peningkatan jumlah, mengalami peningkatan kuantitas. Terus kebijakan yang kedua, mereka membuka akses turis ke Korea Selatan. Setelah sebelumnya di rezim militer tuh bener-bener dibatasin abis-abisan. Dan gak cuma itu, film asing yang sebelumnya dibatasi, sekarang udah boleh ditayangin bebas di bioskop-bioskop di Korea Selatan. Alhamdulillah ya. Nah, tentang film asing di Korea Selatan nih sebenarnya ada cerita yang unik nih. Jadi, menurut PACST, Dewan Penasihat Sains dan Teknologi di Korea Selatan, dan menurut media-media Korsel juga, jadi katanya waktu film Jurassic Park tayang di Korea Selatan di tahun 1993, pendapatannya tuh setara dengan hasil ekspor 1,5 juta mobil Hyundai. Gila. Padahal selama ini Hyundai ini jadi salah satu perusahaan otomotif terbesar di Korea Selatan. Dan jadi salah satu penyumbang pemasukan negara terbesar saat itu. Tiba-tiba pendapatannya disaingin sama rilisnya satu film. Iya, cuma satu film. Langsung disamain. Gila. Ya udah, langsung sadarlah di situ pemerintah Korea Selatan. Sadar kalau industri hiburan punya potensi besar yang bahkan bisa melampaui industri berat kayak otomotif atau elektronik. Dua industri yang jadi industri andalannya Korea Selatan waktu itu. In 1994, a government report noted that the Hollywood movie Jurassic Park generated more revenue than the foreign sales of 1.5 million Hyundai cars, which were considered the pride of Korea. Lanjut ke kebijakan yang ketiga, kebijakan yang terakhir, yaitu keinginan pemerintah Korea Selatan buat nggak bergantung ke satu sektor ekonomi aja. Jangan cuma bergantung ke industri berat, jangan cuma bergantung ke mobil, jangan cuma bergantung ke elektronik. Dan bener aja, di tahun 1998, waktu industri manufaktur di Asia Tenggara dan di Asia Timur terdampak krisis ekonomi, industri manufaktur di Korea Selatan juga kena dampaknya. Sampai akhirnya, Presiden Korsel waktu itu, Presiden Kim Dae-jung, mutusin buat ngubah image Korea Selatan. Dari yang tadinya negara pusat industri manufaktur, jadi negara pusat industri hiburan. Wah, ini kan berarti mereka solusi krisis 98-nya ini ya. Kalau kita waktu itu solusinya apa ya? Ya udah, dari situ mulai muncullah fenomena Korean Wave, fenomena Hallyu. Apaan tuh? Kalau menurut CNN, Hallyu ini merupakan fenomena meningkatnya popularitas budaya Korea Selatan secara global. Ya walaupun image Korea Selatan sebagai pusat industri hiburan sebenarnya baru dicetuskan di akhir 90-an tadi, tapi sebenarnya fenomena Hallyu sendiri bisa dibilang udah dimulai sebelum itu. Udah dimulai di awal 90-an. Di musik misalnya. Di tahun 1992 muncul grup idol Seo Taiji and Boys yang disebut sebagai grup idol pertama yang mempopulerkan K-pop. Wah. Seo Taiji and Boys ini ngegabungin genre musik hip hop dan rap yang khas Amerika banget. Terus ditambah sama gerakan-gerakan dance. Ini cikal bakal apa udah ketahuan ini ya. Uniknya, sebelum jadi populer banget di kalangan anak muda, debut Seo Taiji and Boys ini di MBC Talent Show bisa dibilang gagal. Karena mereka dapat vote paling rendah dari para juri. Wah, untung mereka nggak nyerah ya. Kalau mereka sampai nyerah, kita bisa nggak kenal Taehyung loh. Oh iya, ngomongin soal musik, 3 raksasa industri hiburan Korea Selatan, SM Entertainment, JYP Entertainment, sama YG Entertainment, itu mereka didirikan di tahun 90-an juga. Ya lu pasti udah tahu lah ya siapa aja artis-artisnya mereka. Nah, nggak cuma industri musiknya. Industri film di Korea Selatan juga mengalami peningkatan pesat di tahun 1990-an. Misalnya ini, drama TV berjudul What is Love yang tayang di tahun 1992. Serial ini diterjemahkan dan ditayangkan di luar negeri, kayak di Taiwan, Vietnam, Jepang, bahkan Cina. Wah, bisa tembus ya. Nah, menurut jurnal East Asian Pop Culture, Analyzing the Korean Wave, karya Koichi Iwabuchi, disebut di situ, bahkan hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Cina itu jadi membaik gara-gara drama ini. Iya, gara-gara drama, hubungan dua negara ini jadi nggak terlalu drama. Terus, di tahun 1999, ada film lokal berjudul Shiri,
yang mecahin rekor sebagai film yang paling banyak ditonton di Korea Selatan. Ngalahin Titanic. Wah. Kok bisa ngalahin? Nah, ini ada beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab boomingnya film Shiri ini. Pertama, film Shiri ini jadi film Korea Selatan pertama yang diproduksi pakai style Hollywood. Selain itu, kebetulan tema film ini adalah tentang agen perempuan kelompok revolusi Korea Utara yang nyamar di Korea Selatan. Dan akhirnya dia jatuh cinta sama seorang agen Korea Selatan. Ini mirip-mirip cerita apa ini ya? Apa ya? Nah, lu masih inget kan soal aturan sensor di masa rezim militer Korea Selatan yang tadi gue jelasin di awal. Di zaman itu kan semua hal berbau Korea Utara selalu digambarkan negatif. Tapi di film Shiri ini mereka ngasih gambaran berbeda tentang sisi manusiawinya orang-orang Korea Utara. Dan ya udah, ceritanya bagus, plotnya bagus, ditunjang sama sinematografi level blockbuster Hollywood. Ya booming lah ini film. Dan karena pencapaian-pencapaian inilah, tahun 90-an disebut sebagai gelombang pertama Hallyu. Gelombang pertama Korean Wave. Tahun 90-an udah pada lahir kan? Dari situ, industri hiburan di Korea Selatan ini terus berkembang, terus nyebar. Tapi, kalau menurut jurnal tadi, sasaran utamanya waktu itu masih negara-negara di Asia aja. Masuk tahun 2010-an, baru Korean Wave ini makin nyebar ke negara-negara Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Tepatnya setelah SNSD makin populer dan lagu Gangnam Style jadi viral. Nah, Korean Wave ini di tahun-tahun segitu bisa makin nyebar ke seluruh dunia ya karena emang ditunjang sama kemajuan teknologi informasi yang udah ada. Internet udah ada di mana-mana, hari ini rilis di Korea, di Amerika bisa langsung ngeliat. Ya, gue sih ngeliatnya ini jadinya kesiapan ketemu sama momen. Jadinya ya sukses besar kayak gini. Di Korean Wave yang sekarang ini tipe-tipenya juga udah makin beragam. Nggak cuma K-pop sama K-drama yang bentuknya serial gitu. Nggak cuma itu. Sekarang film bioskop Korea Selatan juga makin banyak diputar di luar. Dan buat film bioskop, puncaknya ya apalagi. Udah pasti waktu film Parasite menang Best Picture di Oscar 2020. Lu udah nonton semua kan ya itu ya? Parasite. Selain itu, industri hiburan lain kayak e-sport, pariwisata, skincare juga makin berkembang dan dapat banyak support dari pemerintah. Oh iya, kerennya lagi, di Korea Selatan dari tahun 1994 udah dibentuk biro khusus buat nanganin industri hiburan di sana. Biro ini ada di Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata. Iya, seniat itu mereka. Keren. Selain itu, dampak dari Korean Wave ini buat negaranya juga nggak main-main. Contoh, menurut CNBC, dari satu single Dynamite-nya BTS aja, Korea Selatan dapat pemasukan sampai 1,4 miliar US dollar dan ngasilin 8.000 lapangan kerja. Itu cuma satu single doang, efeknya sampai segitunya. Ini kan kalau kayak gini gue jadi penasaran ya. Itu yang suka komen K-pop plus tak plastik itu, mereka udah ngasih kerja ke berapa orang ya? Tourists have flocked to South Korea in recent years, attracted by the prospect of visiting movie and music video locations. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang kenapa industri hiburan di Korea Selatan itu bisa maju banget. Padahal mereka ternyata dulunya sempat terpuruk ya. Berarti gara-gara 3 kebijakan tadi tuh. Dan gara-gara keputusan buat ngerubah image-nya. Untuk ngambil keputusan itu ya. Kalau merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!